Udah, ini pasti pakai 2 kamera ya. Udah ya, bisa dimulai pelajarannya anak-anak ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Supri ya di sini, kelas 11 multimedia ya, dengan materi desain grafis percetakan ya, dengan submateri masih ya sama dengan kemarin menggambar perspektif ya. Di sini ada dibagi sub lagi, perspektif 1 titik hilang, ada 2 titik hilang dan 3 titik hilang ya. Ini pertemuan ketiga ya, berarti ini minggu ketiga, pertemuan ketiga. Materi juga yang ketiga, yaitu menggambar bentuk dan perspektif 3 titik hilang ya. Sebelum dimulai ya, Mas Bobi lihat dulu nih yang sudah aktif ya di chat. Beberapa siswa yang sudah aktif online, ada Gufron, Afif, Kartiko, Pani ya, Natalia, yang lain apa lagi ini? Oh, udah ya, sambil nunggu teman kalian yang mau gabung nanti ya. Ini gimana kabar kalian selama 1 minggu kemarin ya? Ketemu nih 1 minggu ke depan, ketemu lagi di sini ya. Kabarnya masih baik? Alhamdulillah. Baik. Yang lain? Fine. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, fine ya. Sehat-sehat selalu ya, di rumah jaga kesehatan. Jangan lupa anjuran pemerintah apa main 3M ya. Apa 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi Memakai masker. memakai masker ya. Ikut aja kalau keluar, kalau di rumah ya jaga kesehatan. Kalau memang dirasa kurang sehat di rumah aja. Kalau memang harus keluar ya tadi patuhi protokol 3M ya. Ini selanjutnya ya Pak Supri, langsung aja ya. Aja nih untuk tujuan belajar materi ini ya. Tujuannya yaitu nanti setelah mengamati gambar berbagai macam bentuk dan perspektif ya, siswa atau kalian ya diharapkan bisa memahami dan menerapkan serta menganalisa prinsip gambar bentuk dan perspektif. Tujuan yang kedua untuk yang prakteknya ya, setelah melihat tayangan nanti slide ya, ini Pak Supri tampilkan video bukan video tapi tampilkan slide PowerPoint ya, beberapa gambar dan contohnya, kalian bisa membuat gambar bentuk dan perspektif 3 titik hilang ini dengan benar ya. Terus ini ada, kalau di Pak Supri ya, ada namanya IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Berarti nanti kalian untuk belajar ini tujuannya apa, pencapaian yang ingin dicapai dalam kompetensi itu apa ya. Ini pencapaian kompetensinya yang untuk pengetahuan ya, itu nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan bidang horizon. Sama dengan kemarin ya, ada bidang horizon, garis batas, dan titik hilang dalam menggambar bentuk dan perspektif. Yang kedua nanti kalian bisa mendeskripsikan bidang horizon, garis bebas, dan titik hilang dalam menggambar bentuk dan perspektif. Itu ya. Nanti prakteknya sama, kalian membuat project ya, dikerjakan di Google Classroom ya. Itu rambu-rambu untuk materi ini ya, materi yang minggu ketiga ya. Sebelum ke perspektif 3 titik hilang, sebelumnya kita sudah belajar perspektif 1 titik hilang, ada 2 titik hilang. 1 titik hilang mungkin masih ada yang ingat apa itu perspektif 1 titik hilang, dan contohnya mungkin ada yang tahu, sudah pernah contohkan ya, sudah pernah buat ya. Contohnya mungkin contoh di sekitar kita aja. Perspektif 1 titik hilang contohnya. Ruangan, Irfan, maksudnya gimana ruangan? Ruangan apa tidur di ruangan, apa berdiri, apa duduk, apa gimana kan terangkan. Ya, contoh kemarin itu ruangan, mungkin bisa spesifik lagi. Desain bentuk ruangan atau gimana, Pak? Ya, karena contohnya ruangan ya ruangan, tapi
di ruangan ya, berarti kalian berdiri di ruangan ya, kalian melihat lurus ke depan ya. Bukan kalian melihat ke belakang atau ke samping tidak, tapi kalian di ruangan berdiri lurus melihat ke depan ya. Nanti kalian lihat ruangan itu ada ruangan, ada garis-garisnya, mungkin garis atap, mungkin garis ubin atau tembok, itu menuju ke satu titik hilang ya. Kalau yang dulu Pak Supri contohkan, Pak Supri berdiri di tengah rel ya, rel kereta api, berarti Pak Supri melihat lurus ke depan ya. Rel yang di depannya Pak Supri yang dekat itu agak lebar, yang jauh semakin menyempit, itu perspektif satu titik hilang. Berarti semua objek akan tertuju dalam satu titik hilang, yaitu ke depan. Itu ya, mengulang yang kemarin. Terus yang kemarin perspektif dua titik hilang, berarti ada dua titik. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari kemarin, masih ingat? Bangunan. Dan lebih spesifik lagi, Gedung. gedung, iyalah gedung. Gimana gedung? Maksudnya apa, kita masuk gedung, apa kita lewat, apa gimana? Di luar gedung. Terus Lupa. Kartiko mungkin di persimpangan antara di persimpangan jalan terus lihat gedung baris itu Pak, kan tapi enggak lurus apa gimana? Enggak persimpangan pojok lah, dia garis diagonal atau apa ya. Ya, lihat contohkan kemarin ya, berarti kamu contohnya berdiri di depan pertigaan ya, kamu melihat ke kanan dan ke kiri. Di depan kamu ada mungkin ada bangunan atau mungkin ada pohon, dan kamu melihat dari sisi kamu berdiri lurus ya, kamu melihat kanan kiri, melihat ke depan. Nah, itu situ kita lihat ada dua titik ya. Cuma titiknya di sebelah kiri dan sebelah kanan, kamu melihat depan lurus, itu namanya dua titik hilang ya. Ada satu titik hilang, ada dua titik hilang. Ya sekarang yang kita pelajari nanti ini itu tiga titik hilang. Jadi nanti titiknya ada tiga. Ada tiga. Mungkin bisa dipahami tiga titik hilang contohnya dalam sekitar kita, mungkin dalam kehidupan kita, tiga titik hilang. Contohnya mungkin kan sudah pernah lihat ya, cuma mungkin belum bisa memilih, oh ini satu titik hilang, oh ini dua titik hilang, oh ini tiga titik hilang. Contohnya tiga titik hilang, ini titiknya berarti ada di samping kanan, ada di samping kiri, ada juga mungkin di atas. Contohnya apa kira-kira? Contoh di sekitar kita. Belum pernah lihat? Belum pernah ya, berarti tak contohkan Pak Supri, kalau itu hampir sama dengan dua titik hilang, cuma kalau dua titik hilang itu kita melihatnya agak jauh ke depan, maksudnya jaraknya. Nah, kalau perspektif tiga titik hilang sama, kita berdiri ya, berdiri di depan sebuah gedung yang tinggi ya. Ini harus gedungnya harus tinggi. Kalau kamu lihat dari bawah, nah nanti ada tekniknya, itu ada ya ada yang teknik mata cacing, berarti kamu dari bawah melihatnya, lihat ke atas. Ada juga tekniknya itu dari atas melihat bangunan ke bawah ya. Kamu berdiri di depan sebuah gedung ya, sama dengan tadi perspektif dua titik hilang ya, di depan gedung kamu agak dekat di gedungnya ya. Kalau tadi dua titik hilang itu agak jauh, itu masuk ke dua titik hilang. Kalau di sini kamu berdiri di depan gedung yang tinggi tapi dekat, terus kamu melihat ke depan ya. Ke depan ini jangkauanmu harus bisa dari titik datar ya, dari titik kamu berpijak ya, sampai ke puncak gedung itu. Nah, ini kamu melihat kan, yang dekat dengan kamu itu akan besar ya, sama dengan satu titik hilang. Tapi kalau kita melihat ke atas, paling atas tinggi ya, itu kan seperti gedungnya gini ya, zoomnya ya, berarti yang dekat kita itu besar,
Yang jauh menjauh tidak satu titik tapi dia menjauh ke lebarnya ya, menjauh. Seperti itu contohnya ya. Sarannya apa? Yaitu harus gedung yang tinggi. Kalau cuma rumah, cuma pohon itu belum bisa masuk ke perspektif 3 titik hilang. Ya, itu masuk ke 2. Kalau 3 caranya memang tinggi, itu memang untuk mendesain gedung-gedung yang tinggi. Ya, kalau di Semarang ya mungkin kalau lewat di Pedurungan itu ya ada horizon itu bisa, atau mungkin kalau di Simpang 5 kamu bisa melihat Hotel Ciputra dari Simpang 5 atau mungkin dari parkirannya ya. Kalau Hotel Ciputra kamu lihat dari lapangannya lapangan Simpang 5 itu belum masuk. Tapi kalau kamu di parkirannya atau mungkin di depan haltenya atau bus itu bisa masuk ke perspektif 3 titik hilang. Ya ini untuk lebih jelasnya Pak Sopi coba share di PowerPoint-nya ya ini. Saya share PowerPoint. Ini kelihatan ya di layar kalian? Kelihatan, Pak. Ini ya, contoh seperti ini berarti kan media pembelajaran ya. Berarti kamu nanti punya bahannya, juga punya medianya. Kalau bahan berarti bisa berupa buku, bisa berupa internet. Kalau media berarti ya gimana caranya guru menyampaikan suatu materi ke kalian. Ya bisa menggunakan alat bantu ya. Di sini Pak Sofi menggunakan alat bantu PowerPoint. Kalau yang kemarin perspektif 1 titik hilang, Pak Sofi menggunakan video. Nah, ini kita menggunakan PowerPoint ya. Ini slide pertama seperti ini. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, dari langkah-langkahnya itu ada di LKPD. Ya, kita langsung aja langkah kedua, nanti bisa kalian lihat di LKPD ya materinya. Yang kedua seperti ini ya, contohnya. Ini punyanya siapa dulu nih? Kakak kelasmu. Ini ya pengertiannya. Ini langsung aja ke yang desain ya. Nih, bidang horizon. Kelihatan semua di layar kalian nih. Ya, ini bidang horizon. Bidang horizon itu garis lurus, ya, garis lurus. Kalau di jalan berarti jalannya. Nah, di sini ada titiknya, titik awal dan titik kanan kiri ya. Ini tambah lagi dengan ini namanya bidang horizon. Bidang horizon semua bidang yang datar itu namanya bidang horizon. Contoh lain, kamu mungkin berdiri di tepi pantai, melihat lurus, jadi itu ada garis antara laut dan langit. Nah itu garis itu namanya garis horizon atau garis cakrawala, itu sama. Berarti batas laut dan batas langit itu nama garis datar. Dan horizon yang kedua ada garis batas. Ini tambah titik satu lagi ya garis batas. Berarti nanti objeknya itu antara 3 titik ini, di tengahnya. Objeknya bukan di luar garis ini tapi di tengahnya. Ini ya. Ada titik hilang 1, 2, 3. Ini kamu gambarnya di objek sini. Ini Pak Supri batasnya ke bawah, nanti bisa dinaikkan ke atas kan, bisa dibalik. Yaitu garis batas. Berarti kamu nanti membuat gambar perspektif itu harus di dalam garis itu. Kita lanjutkan. Sini ada titik lenyap ya. Titik lenyap berarti ini objeknya. Nah, objeknya yang kamu lihat itu nanti hilangnya di mana? Ya, di tepi sisi-sisinya itu namanya titik lenyap atau titik hilang ya. Selanjutnya ada nih titik mata ya, atau titik pandang. Nanti kamu nanti berdiri di mana untuk melihat objek itu. Itu namanya titik mata. Kamu berdiri melihat ke depan. Itu namanya titik mata atau titik pandang. Berarti yang kamu pelajari apa? Berarti ada titik mata atau titik pandang, ada titik lenyap dan garis batas. Itu ya. Ini visualnya yang Pak Sopi buat ya. Ini pada banyak garis. Contohnya ini contoh penarikan garis bantu. Coba Pak Supri play, bisa enggak terlihat di layar kalian ya? Oh bisa, ini ya. Bisa dilihat di HP kalian ya, ini titik 1 ya. Titik 1, titik 2, ini titik 3-nya di atas ya. Seperti itu cara gambarnya ya. Itu garis bantunya yang saya animasikan. Ini di LKPD juga ada.
Ini kalian nanti belajarnya di Corel, bukan di PowerPoint. Ya, ini kan terlihat gedungnya kan, garis-garis bantunya kan. Tuh jendelanya ya. Bisa dilihat di layar kalian ya. Jadi animasinya seperti itu. Bisa ya, berarti titiknya yang mana? Titiknya ini, titik kiri, ini titik kanannya, ini titik atas. Yang titik bawah apa? Ini penarikan dari garis vertikal dari titik 3 nih, kamu tarik aja. Jadi kamu berdiri di mana? Berdiri di sininya. Melihat gedung, kamu berdiri dekat dengan gedung itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari animasi ini? Pak Sofi stop dulu ya. Atau mungkin perlu titik-titiknya mungkin, iya. Ini titik ini kalau tiap siswa menggambar di Corel ya, nanti bisa dilihat hasil akhirnya. Kalau titik-titiknya sama persis, yaitu saya pastikan Pak Supri itu mesti siswa itu mengcopy pekerjaan temannya. Ya. Nah, nanti hasilnya beda. Kamu beda mungkin setengah senti dari penempatan titik di garis horizon ini, nanti hasil gedungnya juga sudah beda. Ya. Lebar jendela, kamu pengaturan titiknya sudah beda, mungkin beda 1 mili lah. Ya, 1 mili itu nanti gambarnya sudah beda. Ya, berarti nanti tiap siswa mesti gambarnya beda-beda karena titiknya tidak mungkin sama. Mungkin ada yang jaraknya 10 cm, ada 10,5, ada yang 11 itu sudah beda di gambar akhirnya. Beda, lihat perspektifnya sudah beda. Juga penarikan garis ketiga, ini titik ketiga di atas. Kamu semakin tinggi, gedungnya juga semakin tinggi. Kalau semakin pendek mendekati garis horizon, nanti gedungnya juga akan kelihatan lebih strike, lebih kecil. Nah, itu beda-beda tiap siswa. Tidak ada nanti tugas yang sama. Alasannya Pak, ini saya buat sendiri, masa sama persis kan ya. Ya mungkin terjadi sama persis, cuma kan kemungkinannya kan kecil karena penempatan titik di sini itu kan sudah beda 1 mili, mungkin juga sudah beda gambar gedungnya ya. Tuh. Ada yang tanyakan dari ini gambar animasikan apa Pak Supri animasikan di PowerPoint ini? Dan ini temanmu lagi keluar dan masuk lagi dan tidak apa-apa. Ada yang tanyakan? Pak Sopi stop dulu ya. Pak lanjut. Ya. Ini tadi animasinya seperti itu. Pak Sopi lagi coba ya. Ini mungkin yang baru gabung tadi kan. Ini ya, contoh penarikan garis gantung membuat sebuah gedung bertingkat. Ini titiknya ya, titik 1, titik 2, titik 3. Tarik garis. Ini bawahnya. Itu ya. Semua garis harus tertuju dalam satu titik tertentu. Ya. Itu 2, 3. Nah, ini kan belum selesai, nanti begini bisa tambah lagi. Ini gedung utama, ada gedung 2, gedung 3 selanjutnya. Bisa tambahin sendiri. Ini dibuat warna, dikasih variasi bisa. Ya, untuk selanjutnya ini slide selanjutnya ya ini kalian bisa lihat di LKPD nanti ya seperti tugas sebelumnya. Ini ada langkah 1, 2, 3, 4, 5 ya untuk membuat gedung tadi hasil akhirnya. Ini adalah langkah-langkahnya sama ya. Ini yang kedua,
ya 11 ada 20 langkah. Kalian tidak membuat semuanya, tapi langkahnya ya dari 1, 2, 3, hasil akhirnya seperti di poin ke-20. Ini jadinya seperti ini ya, dan menghilangkan garis bantunya ya seperti ini. Dan seperti ini kalian bisa diwarnai seperti ini ya, kasih awan, kasih bintang, kasih warna ini seperti malam kan. Ini produk kakak kelasmu. Ini ada yang tanyakan dari materi yang Pak Supri tayangkan? Kira-kira kalau ada kesulitan, di mana kesulitannya menggambarnya? Itu bisa kalian kerjakan di Corel Draw ya, kalau punya komputer di rumah atau laptop. Bisa juga kalian kerjakan di kertas HVS, pakai pensil, pakai penggaris ya, nanti garis bantunya dibuat, nanti dihapus pakai penghapus bisa. Ya. Jadi Pak Supri membuat dua tugas yang beda, tapi hasilnya sama. Yang satu di file, yang satu lagi di kertas. Sampai sini ada yang tanyakan kesulitan mungkin dari lihat tayangan tadi? Tidak ada. Pis, damai, lanjut. Apa tanya dulu? Silakan bertanya. Tugasnya ya, saya ingat ya Pak Supri, tugasnya untuk yang perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, banyak yang belum mengumpulkan ya di Google Classroom. Kayaknya baru 2 siswa, itu sudah terlambat. Usahakan dikumpulkan ya, nanti saya Pak Supri penilainya di Google Classroom. Lanjut. Dan tanyakan, apa sudah ngantuk? Atau menyampaikan unek-unek yang lain? Apa dikasih pulsa saja yang aktif ini? Kasih kuota. Di kota 1 giga boleh? 1 giga mau? Boleh lah. Ya, tapi nanti kalau sudah selesai semua belajarnya ini, insya Allah kasih 1 giga. Berapa tuh 1 giga harganya? Jangan mahal-mahal. Ini berapa? 5 orang 5 giga kan yo. Udah, ya. Dipintek oh. Giga berapa? Tak belikan nanti ya. Kalau sudah berhasil nanti sudah selesai kuliahnya Pak Supri. Ya, ada pertanyaan? Tanya dulu, kalau nggak tanya belum saya akhiri loh. Masa untuk bertanya ya. Pak, tadi yang sulit semua Pak, nggak bisa bikinnya Pak. Sulit semua. Ajarin besok Pak. Sulitnya di mana? Penempatan titik, apa penarikan garis, apa gimana? Kan tidak semua malah semuanya sulit. Tarikan garis. Dengan garis, ya. Kalau dari kan bisa di logika ya, kamu yang paling gampang tuh membuat garis dulu, garis lurus. Bisa kan garis lurus? Bisa ya. Kasih titik 2, kanan dan kiri. Bisa kan mereka kan gampang, pakai pensil juga bisa. Terus kasih lagi 1 titik di atas. Jaraknya terserah. Mau 10 cm, mau 20 cm, yang penting muat di Corel atau di kertas. 20 cm nggak boleh, nanti melebihi kertas, tinggi paling tidak 15 cm. Buat garis, kasih titik 3, 1, 2, dan 3. Udah tuh, itu kan dasar seperti itu. Itu kan sudah dasar apa? Garis horizonnya sudah ada, garis batang sudah ada, titik lainnya sudah ada. Tinggal kamu nanti tarik aja dari titik atas, tarik ke bawah. Bisa, dari titik atas tarik ke bawah sebelah kanan. Sudah bentuk segitiga, ya. Terus apa lagi? Tarik aja garis lurus, tengahnya garis tengah. Garis bantunya garis tengah. Udah, tinggal kamu buat apa? Buat jendela, membuat gedungnya, tinggal tarik aja garisnya. Nanti garisnya dihapus tuh bentuk sebuah gedung. Memang perlu praktek sih ini. Ya. Besok dipraktekkan kalau sudah luring ya. Tekan Pak. Yang penting logika kalian terbangun dulu. Berarti kan ada garis lurus ya, ada titik kanan kiri dan titik atas. Sudah semua bentuk nanti
buatnya dari penarikan garis ke atas ya, ke bawah atau mungkin dari samping kiri samping kanan bisa menuju ke kiri. Kira seperti contoh tadi ya. Kesulitan yang lain, Mas Gufron ini baru gabung ya. Mas Gufron ada masalah dengan tugasnya mungkin? Nggak ada ya. Kalau nggak ada Pak Supri lanjut aja ya. Ini mungkin karena sudah lelah ya. Ini Pak Supri ingatkan lagi tugasnya tadi ya, membuat gambar bentuk dan perspektif 3 titik hilang ya. Bisa dikerjakan di komputer atau di laptop ya, atau di kertas. Tugasnya sudah Pak Supri upload di Google Classroom. Saya akan lihat di situ ada materinya, ada LKPD-nya dan cara-cara membuatnya dari langkah 1 sampai langkah 20 ya. Tidak dibuat 20 gambar tapi satu aja, tapi langkahnya 1 sampai 20. Hasil akhirnya ada di gambar nomor 20. Kalau sudah jadi bisa dihilangkan garis-garis bantunya ya. Bisa kalian warnai lagi ya, warnai, kasih tadi contohnya sudah kasih bintang, kasih warna seperti warna malam atau mungkin warna siang atau mungkin warna pagi. Ya. Dan kalau ada pertanyaan ya, tugasnya ya jangan lupa dikerjakan di Google Classroom. Habis ini nanti ada asesmen ya, ada penilaian ya. Penilaiannya sama dengan kemarin sudah banyak yang mengerjakan ya. Ada yang dapat nilai 100 kayaknya kemarin. Ada yang dapat nilai 45 dengan soal yang sama ya. Ini berarti Pak Supri cukupkan ya. Tugasnya jangan lupa ya, tugasnya ada tugas pengetahuan, ada keterampilan ya. Terus nanti ada Pak Supri kirimkan angket tentang pembelajaran hari ini ya. Menggambar perspektif 3 titik hilang. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada ya Pak Supri akhiri saja ya. Terima kasih ya telah bergabung dengan web meeting hari ini ya dengan materi perspektif 3 titik hilang. Selanjutnya nanti ya untuk kedepannya Pak Supri masih ada satu lagi pertemuan web meeting. Nanti kehadirannya akan ada ya itu nama dosennya Pak Supri akan ikut dengan kalian di sini. Itu sekitar tanggal 17, 18 tergantung nanti jadwalnya hari apa ya. Saya harapkan kalian bisa bergabung lebih banyak lagi. Ya, tadi Pak Supri minta maaf ya. Tadi Zoom-nya tuh linknya beda. Itu ngelink ke Eropa. Meskipun sama-sama Zoom tuh banyak linknya. Ini Pak Supri tadi coba lagi download lagi Zoom, ini bisa. Tampilannya sama, cuma ada beberapa menu yang hilang. Tampilan seperti ini enggak? Ya, kita belajar pakai Zoom. Kalian belajar ikut join ya. Kalau Pak Supri belajar jadi host. Nanti dibalik, mungkin kalian bisa men-setting kalian menjadi hostnya, jadi adminnya. Pak Supri jadi partisipannya ya. Udah ya, akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.